Salam sehat untuk kita semua sahabat Merkuri, apa kabar? Masuklah kita di talk show ABC atau ABC Talk ya, Erlangga Business Community Talk. Bersama teman-teman yang luar biasa dari Erlangga Business Community, saya Aldi Susanto akan memandu Anda di perbincangan ini 1 kali 60 menit dan senang saya bisa menghadirkan. Sudah Mbak Yanti? Barusan ya? Saya mesti opening lagi nih ya. Oke, supaya versi YouTube-nya ini ya. Oke, sahabat Merkuri, salam sehat. Untuk Anda yang mendengarkan saya di radio, mudah-mudahan Anda nggak terganggu. Salam sehat. Terima kasih, kita ketemu lagi di... masih belum juga itu ya? Udah ya? Oke, kita bertemu lagi di ABC Talk, Erlangga Business Community Talk. Dan di sesi kali ini saya menemani dan ditemani oleh dua profesional dan sekaligus juga menjadi penggeraknya Erlangga Business Community. Topik kita, bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Mungkinkah? Pasti akan dijawab mungkin oleh Mas Freddy Prasetyo yang pertama. Beliau adalah owner dari Shaft Center dan di ABC sebagai wakil ketua 1 bidang profesionalisme. Mas Freddy, apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah, kabar baik Pak Aldi. Lama tidak ketemu dan lama tidak mengudara ini. Jujur harus diakui dulu yang mengawali Erlangga Business Community ini talk show Mas Freddy sama saya ya. Benar. Sampai berapa episode itu? 3 kalau nggak salah ya, 3 atau 4 ya. Iya. Dan sepertinya ini akan ngangeni lagi berlanjut. Akan ngangeni lagi, yang penting sehat-sehat. So far Shaft Center gimana? Berjalan dengan baik, tetap bersyukuri meskipun pasca COVID ini banyak klien yang terimbas gitu ya. Akhirnya mau juga bisnis ini juga mulai ditata lagi gitu ya. Ya. Bagi yang belum mengenal Mas Freddy, monggo silakan disampaikan. Shaft Center ini core bisnisnya apa yang ditangani, monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya punya usaha yang namanya adalah SHAF gitu ya, SHAFF gitu ya. Ini bergerak di bidang konsultan, training dan konsultan sistem manajemen dan SDM. Manajemen dan SDM. Ya, jadi kerjaannya ya mentraining, terus karyawan-karyawan atau SDM sendiri perusahaan, terus kemudian menghandle klien untuk menata SOP sistem untuk manajerialnya maupun untuk konsep sistem SDM-nya. Gitu. Oke. Kantor ada di mana? Kantor ada di Delta Sari. Oke. Tapi yang kalau misalnya sahabat-sahabat Merkuri pengen kepoin Shaft Center, di mana yang paling gampang? IG? Di medsos ada, namanya Freddy Shaft. Gitu Freddy Shaft. Ya. Freddy-nya FREDY. Ya, nggak double D enggak ya? Enggak. Freddy Shaft, SHAFF. Ya, di Instagram juga ada namanya Shaft_training_konsultan. Itu. Ya. Nanti kalau ada perlu apa lewat DM di situ aja. Pasti direspon ya. Siap. Oke, baik. Sukses untuk Shaft Center. Dan satu lagi narasumber kita dari teman-teman ABC adalah Mas Diki Fanani. Kebetulan di antara kami bertiga ini yang paling muda saya. Setuju. Loh, gak enak gini. Mas Diki Fanani dan Mas Freddy ini seangkatan ya. Kalau Mas Freddy ada di Shaft Center, kalau Mas Diki ini Direktur PT Distribusi Air Santri. Ya, betul. Kemudian di ABC pengurus bidang 1 profesionalisme. Jadi ini wakil ketuanya Mas Freddy Mas Diki yang bantuin Mas Freddy gitu ya. Betul. Oke. Air Santri, ini air kemasan ya? Iya, air Santri kemasan. Mereknya ya. Iya, so far so good Mas Diki? Iya, alhamdulillah baik. Semakin naik lah. Omset naik terus ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Pak Aldi. Ketika COVID dulu sempat kena pukulan atau tetap berjalan sesuai dengan ini? Ketika bulan April ya, April 2020 itu sempat langsung berhenti. Kemudian, gitu ya, sempat berhenti sama sekali ya. Kemudian April, terus secara tahun itu penjualannya tetap naik dibanding tahun sebelumnya. Kayak gitu. Naiknya waktu itu 13%. 13%. Iya, bagus lah ya untuk ukuran bisnis itu ya. Iya, alhamdulillah.
Kalau sekarang apa namanya? Kalau boleh tahu coverage yang bisa dijangkau oleh distribusi air santri ini sampai mana aja, Mas? Iya, PT Distribusi Air Santri ini distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrik yang ada di Pasuruan. Kami menangani wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Oh, sekitarnya itu sampai mana? Sidoarjo, Ada Sidoarjo, Greater Gresik, berarti ya, juga. Surabaya Greater lah ya. Iya, betul. Kantor kami ada di daerah Prapen, Jalan Soponyono, nomor 21. Soponyono, Pasar Soponyono itu? Jalan Soponyono itu seberangnya Fasum Sarono Jiwo di Prapen. Oh, masuk Prapen itu ya? Ya, betul. Masuk situ kantor kami. Oke. Jalan Soponyono, Nomor 21. nomor 21. Iya. PT Distribusi Air Santri. Air Santri. Itu Mas Diki ownernya ya? Ya. Oke. Selain distributornya cuma satu ini yang punya air santri ini. Iya, jadi di Surabaya itu kami saja yang distributornya. Jadi yang lainnya itu yang kami kirimin. Gitu. Cuman wilayahnya mungkin kalau di kota lain, misalnya di luar Surabaya Greater, nanti ada distributor lagi gitu. Iya. Modelnya kayak begitu ya. Yang lainnya itu dihandle oleh pabrik langsung. Oh, pabriknya di mana sih, Mas? Di Pasuruan. Di Pasuruan ya. Iya. Oke. Jadi mata airnya itu umbulan. Umbulan ya ini ya. Umbulan, Oke. Dan itu lengkap ya. Ada yang model gelas, ada yang botol, ada yang Iya, galon juga ada ya. Ada galon juga. Ada semuanya ya. Iya, Oke. iya. Nah, kalau pengen tahu lebih detail selain harus berkunjung ke Soponyono tadi itu Di IG sosmed mungkin? kami itu Sosmednya. ada di Facebook atau IG, akunnya namanya Berkah Santri. Berkah Santri. Iya. Oke, @berkah santri gitu ya. Berkah Santri. Oke, di situ nanti ngurusin semuanya ya. Mau berlangganan, mau apa gitu. Bisa. Bisa. Jadi mau yang konsumen atau toko, agen toko. itu bisa kami layani. Oke, baik. Sukses untuk bisnisnya. Terima kasih. Ya. Dan yuk kita mulai dengan perbincangan sesuai dengan topik yang diatur oleh teman-teman dari Erlangga Business Community. Bisnisnya jalan, terus kemudian ownernya jalan-jalan. Mungkin ya, Mas Freddy ya. Nah, itu yang kita cari jawabannya hari ini. Yang kita cari jawabannya hari ini. Monggo silakan dimulai dari panjenengan. Menarik ini ya. Ini kan yang dicita-citakan banyak orang ini ya. Punya bisnisnya oke, kitanya bisa autopilot gitu kan, kitanya bisa jalan-jalan kemana-mana Iya. gitu. Mungkin bisa diawali sama Mas Diki ya. Kayak Mas Diki ini kan dia tadi sebagai direktur PT Distribusi Air Santri. Distribusi gitu ya. air santri. Nah, ini Oke. Beliaunya di sini, gitu kan ya, meninggalkan dan sebagainya. Nah ini atau bahkan Mas Diki ini punya hobi yang menarik. Touring sepeda motor trail gitu ya. Itu kalau saya amati di medsosnya atau di statusnya itu setiap bulan tuh hampir rutin gitu ya? Hampir rutin. Iya, dengan teman-teman dan sebagainya. Nah itu kan jalan-jalan itu kan. Nah ketika ditinggal itu, nah itu bagaimana? Ini mungkin bisa kita kulik-kulik sebentar. Baik, monggo silakan. Piye Mas Diki? Wah, ini ketiban sanggup. Seharusnya saya hanya melengkapi saja. Oh gitu ya. Jadi saya ini berdasar dari praktisi ya Pak. Jadi kalau Mas Freddy ini coach sebenarnya, kalau saya praktisi saja. Oh gitu ya. Coach Jadi Freddy kalau, gitu ya. Pandangan saya itu enggak gitu-gitu juga maksudnya. Jadi bukan jalan-jalan terus seneng-seneng happy-happy, enggak juga. Jadi kalau saya sendiri itu menerapkan ini Pak, meskipun saya posisi tidak di kantor, gitu ya, tapi itu saya berada di sana, seolah-olah berada di sana, lewat entah itu komunikasi, lewat WA, ada apapun report, saya selalu memantau itu. Jadi kalau misalnya ada report yang kurang bagus, saya langsung turun. Tapi kalau masih usual, biasanya saya hanya diam saja. Jadi memang kan tugas saya selaku direktur itu ya harus datengin para stakeholder salah satunya. Contoh tadi saya silaturahim ke PT Aprindo, teman pembina ABC ya. Gitu. Di sana saya juga menjalin silaturahim, menjalin komunikasi, saling mengenal. Saya langsung datang di sana, saya sodorin, Pak ini kok airnya kok belum air santri gitu. Oh iya dikirimlah kayak gitu. Jadi itu kan juga salah satu tugas saya selaku direktur itu, walaupun seolah-olah jalan-jalan, tetap
menghasilkan sales lah, tetap menghasilkan profit kayak gitu Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, distribusi air santri sudah berapa tahun berdiri? Secara secara serius itu 2016. Tapi masih coba-coba itu keagenan itu mulai 2013-2014. Cuman kami mau fokus itu ketika 2016. Legalitasnya baru 2020, baru PT itu Pak. Gitu di Surabaya. Ya. Justru ketika di awal-awal Covid itu malah baru resmi begitu ya. Iya. Dan ketika itu sempat terpukul juga ya. Iya, Baru resmi langsung berhenti Iya, gitu betul. ya. Gimana perasaannya waktu itu, Mas? Wah, yaitu campur aduk ya. Jadi waktu April 2020 itu saya memang sebenarnya sudah ditunjuk oleh pabrik itu sejak 2019 November. Kemudian secara de facto-nya ketika mulai running itu ketika April 2020. Jadi waktu pandemi langsung kami secara legal semua Surabaya saya yang handle. Kemudian ditambahin lagi saya ada perubahan penyesuaian harga. Jadi waduh campur aduk, ada penyesuaian harga, pandemi, kemudian ini penyesuaian baru saya ditunjuk distributor secara de facto kayak gitu. Jadi campur aduk, saya konsultasi ke pabrik juga bagaimana, apakah ditunda enggak ini penyesuaian harganya, banyak yang daya belinya menurun kemudian karena Covid ya, karena pandemi. Semua pembelanjaan ditahan kayak gitu. Ya kami diskusi akhirnya tetap jalan saja. Jadi tetap jalan, kami bagaimana caranya penjualannya itu tetap naik. Memang April langsung drop, namun diperbaiki April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Oh gitu ya. Berarti nggak sampai berlama-lama begitu ya? Iya, kayaknya terpuruknya nggak sampai berlama-lama ya? Karena ini kan memang AMDK ya, air kebutuhan primer. Betul. Dan ini kategori fast moving consumer good. Jadi bagaimanapun caranya si konsumen pasti membutuhkan air kayak gitu. Waktu itu dikirim sendiri ya, armada sendiri ya? Iya. Sampai sekarang? Kami punya tim, itu ada kurang lebih 34 orang, ya itu yang keliling ke Surabaya, ngirim-ngirim ke konsumen. Okay. Malah sekarang melebarkan bisnis ke tracking. Jadi memang saya punya beberapa bisnis Pak Aldi. Jadi sejak dahulu sejak kuliah saya sudah bisnis, menjalani apapun saya coba, mulai percetakan, rental LCD proyektor waktu itu ya. Oh sempat juga ya. Jadi waktu dulu anak-anak mahasiswa seminar hasil itu biasanya kan pakai UHP. Ingat ya UHP itu jadi kertas overhead proyektor gitu ya. Plastik yang transparan ditulisi apa gitu kemudian disentrong. Nah, itu saya waktu itu langsung rental LCD proyektor kayak gitu. Kemudian rental TV plasma 42 in untuk pameran-pameran kayak satu persatu hingga sampai 2008 kami serius untuk bisnis yang bahan kimia. Dari bahan kimia itu lahirlah rental mobil pickup, khusus mobil pickup. Oh, khusus mobil pickup. Iya, itu terobosan baru di Surabaya. Jadi biasanya umumnya kan mobil passenger ya, mobil penumpang itu. Ini sediain khusus pickup gitu ya. Mobil niaga. Yang ini yang tracking tadi tuh, bukan ya? Ya tracking itu turunannya dari rental mobil pickup itu. Kalau tracking ini nama brandnya? Bukan, itu istilah dalam bisnisnya. Model bisnisnya tracking. Gimana itu kalau tracking itu? Tracking itu kami punya armada, entah itu mobil niaga, pickup maupun truk. Itu kami dari ambil barang ke titik A ke titik B. Jadi trackingnya seperti itu. Jadi customer saya itu PT saya sendiri, PT Distribusi Air Santi itu salah satunya customer. Wah, ini keren ini, kantong kiri kantong kanan ini. Betul. Ya. Daripada lari kemana-mana, duitnya masuk ke dikit lagi gitu ya. Betul. Nah, Chef, Coach, komentarnya seperti apa dengan pola-pola bisnis ini inikah yang kemudian bisa membuat bisnis jalan, ownernya jalan-jalan gitu? Iya, jadi yang peristilahan
bisnis jalan, owner jalan-jalan, itu kan viral beberapa akhir ini. Itu yang didengungkan oleh beberapa pelatihan-pelatihan, didengungkan oleh penulis buku maupun pelaku-pelaku bisnis yang adakan seminar. Ayo pengusaha itu jangan hanya ngurusi bisnis saja, harus mau jalan-jalan. Kita menikmati hasil kerja keras, menikmati perjuangan kita gitu ya. Nah, dalam tanda kutip itu jalan-jalan itu identik dengan kita itu dengan enak-enak, seneng-seneng, habiskan uang dan sebagainya itu ya. Nah, maka tadi yang disampaikan oleh Mas Diki, ternyata Mas Diki yang jalan-jalan itu adalah jalan-jalan dalam posisi dia mencari peluang, menjalin kerjasama gitu kan. Maka itu yang dimaksud ya, kalau sesuai dengan judul bisnis jalan, owner jalan-jalan, mungkin tapi dalam hal tadi masih berkaitan dengan bisnisnya. Hanya saja ada yang harus diperhatikan seperti oleh Mas Diki tadi kan, meskipun saya jalan-jalan, saya seolah-olah masih ada di situ, entah itu stafnya kirim report atau dia komunikasi langsung gitu Nah, maka pada hari ini itu sebenarnya ada dua hal yang kita bahas terkait semisal kalau memang kita pingin bisnis tetap jalan, ownernya jalan-jalan, itu ada dua hal. Yang awal tadi diawali dengan tadi konsep jalan-jalan itu adalah jalan-jalan tetap ada maksud tujuan terkait dengan bisnisnya. Nah, turunannya ada dua, yaitu kita akan bicara tentang SDM dan sistemnya. Itu kan ibarat kalau semisal ibaratkan kita ninggal rumah gitu ya, kita rumah terus kita bepergian lama ya. Seringkali kalau rumah itu ditinggal bepergian lama, itu yang terjadi adalah rumah kotor, kosong, betul. Kan ya, debu makin banyak dan sebagainya. Nah, maka bagaimana cara kita bahwa ketika kita meninggalkan rumah itu karena bepergian, gitu kan, rumah dalam kondisi tetap aman, nyaman, bersih, maka itu kan harus ada yang kita percaya untuk menjaga, untuk membersihkan dan sebagainya. Nah, maka sama dengan bisnis, yaitu harus ada SDM. Nah, Mas Diki SDM-nya sudah ada ini, ada beberapa staff gitu kan. Maka kalau kita pengen bisnis itu bisa kita tinggal atau dia tetap berjalan gitu ya, maka kita harus punya SDM, staff itu ya. Nah, ini adalah tugasnya pemimpin untuk mendelegasikan. Gitu ya. Meskipun Mas Diki tidak ada di kantor, tapi secara manajerial masih berjalan. Nah, itu maka SDM ini pun nanti ada turunannya. Bagaimana kan tidak semua orang atau kita cari SDM, cari karyawan itu tidak gampang gitu ya. Pengalaman Pak Aldi kalau di Merkuri bagaimana? Iya sama. Memang gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah atau gampang susah-susah? Gampang susah-susah. Ya, itu maka itu yang pertama adalah aspek SDM yang harus kita penuhi. Ya, aspek SDM yang paling basic kita mencari SDM adalah kepercayaan. Orang itu bisa dipercaya gitu ya. Karena ada sebuah penelitian ya, orang itu bos atau pimpinan itu akan lebih memilih kalau disodorkan dua SDM, yang satu adalah punya kepercayaan tinggi, dia bisa dipercaya tapi skill rendah, yang satunya tingkat integritasnya atau percayanya rendah tapi skillnya tinggi. Skillnya sebenarnya tinggi. Nah, pilih yang mana? Gitu? Jenengan pilih yang mana? Orang seperti yang pertama A itu adalah orang ini integritasnya bisa dipercaya tapi skillnya standar. Tapi yang nomor 2 ini agak bocor ini, agak bahaya nih. Tapi sebenarnya dia skillnya luar biasa. Kalau saya pilih yang pertama, karena skill lebih bisa ditingkatkan. Tapi kalau integritas itu rada-rada susah ininya. Nah, itu dia. Jadi maka itu yang basicnya. Maka kita cari SDM yang bisa dipercaya terlebih dahulu, meskipun skillnya standar. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Aldi, bahwa skill itu bisa di-up gitu ya. Kalau terkait dengan percaya atau bisa dipercaya itu kan terkait dengan karakter ya. Nah, ini agak susah untuk membangun karakter dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Kalau skill cepat bisa kita ikutin pelatihan, kita ikutin magang gitu ya. Nah, maka itu yang harus dipenuhi dulu. SDM yang pertama, kita cari SDM yang bisa dipercaya. Nah, yang kedua adalah ini masih lanjut. Kalau cukup panjang kita break ke iklan dulu. Baik, boleh, silakan. Baik, kalau begitu kita ke iklan dulu sambil mengingatkan Anda sahabat Merkuri, kalau ingin sharing-sharing mumpung ada
pakar-pakarnya ini dari Erlangga Business Community, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 08173000096 setelah iklan. Oke, sekali lagi silakan kalau Anda tertarik dengan topik kita, tertarik dengan ingin ngobrol langsung dengan narasumber, baik melalui telepon di 5620096 atau bisa juga mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing Anda melalui WhatsApp ya di 08173000096. Tadi yang sempat terhenti Mas Freddy, silakan dilanjut. Sebelum nanti saya juga ke Mas Diki untuk menambahkan soal kapan sih pemilik bisa jalan-jalan gitu. Ya, baik. Jadi terkait dengan mungkinkah owner itu jalan-jalan dan bisnis tetap jalan-jalan, yang pertama tadi terkait dengan SDM gitu ya. Nah, maka harus bisa didelegasikan. Nah, tadi juga menarik dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Diki gitu ya. Kapan fasenya seorang pengusaha atau usaha itu punya staff gitu ya atau pekerja, itu nanti akan menurut pengalaman Mas Diki gitu ya. Nah, maka tadi SDM-nya harus ada dulu, harus bisa dipercaya gitu ya. Karena kalau dia tidak menemukan SDM yang bisa dipercaya, ditinggal ya sudah. Kukut nanti kan ya bocor uangnya apa diambil, dan itu sudah banyak kasus di teman-teman kita gitu ya. Dia percaya sama pegawainya atau sama stafnya, ternyata si staf atau pegawainya ini ingkar gitu ya, akhirnya sudah hilang gitu kan. Nah, itu terkait dengan SDM. Nah, terus kemudian turunan dari SDM lagi, yang pertama tadi yang kepercayaan, yang kedua adalah transfer pengetahuan teknis. Gitu ya. Jadi kalau selama ini owner kalau dia merintis usaha itu kan hal-hal teknis kan dikerjakan sendiri. Gitu ya. Dulu sebenarnya kayak Mas Diki itu ya. Dia dapat order kirim sendiri, nulis kwitansi sendiri ya kan, publikasi promosi sendiri ya, bahkan kulaan dan kirim armada juga sendiri dan sebagainya itu kan. Nah, maka kalau si owner itu bisnis semakin berkembang, maka dia enggak bisa ngurusi teknis terus kan, karena tadi seperti yang Mas Diki sampaikan, meskipun saya jalan-jalan tapi saya punya prospek potensi yang saya kejar, artinya bicara tentang strategi. Nah, maka kalau owner itu bisnis sudah besar, maka kerjaannya itu porsinya akan berubah. Kalau di awal dia akan bekerja teknis itu lebih besar, 60-70%. Nah, kalau sudah mulai berkembang, owner itu tidak boleh disibukkan dengan urusan teknis, apalagi hal-hal kecil, nulis kwitansi, ya kan, terus prospek, ngirim barang dan sebagainya, gitu ya. Nah, maka owner kalau bisnis sudah besar itu berpikir strategi yang lebih besar. Teknisnya hanya 30-40%. Nah, strategik prospeknya, mengembangkan bisnis, menjalin kerjasama, nah itu 70-80%. Itu owner itu. Nah, itu maka harus ditransfer pekerjaan teknis-teknis itu. Nah, itu harus disiapkan. Nah, kalau pingin bertingkat lagi seperti yang perusahaan-perusahaan besar gitu ya, pengusaha-pengusaha besar, seperti Pak Sandiaga Uno gitu ya, jadi menteri, Pak Erick Thohir jadi menteri, bisnis tetap jalan. Nah, maka pertama tadi dia cari SDM yang bisa dipercaya, kemudian dia transfer pengetahuan atau kerjaan teknisnya. Yang ketiga adalah dia harus bisa mengkaderisasi salah satu orang kepercayaannya yang dia bisa berpikir strategik seperti ownernya. Nah, itu yang gampang ya. Itu yang tidak gampang. Jadi akhirnya si orang itu juga merasa memiliki perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, ya fungsinya owner itu akhirnya menjadi komisaris. Iya, dia hanya ngawasi, dia hanya mantau dan dia reporting gitu ya. Meskipun jalan-jalan, meskipun dia tidak mengurusi teknis, tetap owner itu harus mantau, minimal ada reporting harian, mingguan maupun bulanan. Nah, kalau SDM sudah terpenuhi, baru kita bicara tentang sistem. Nah, bagaimana cara pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh owner sendiri bisa dikerjakan oleh stafnya, oleh pegawainya atau oleh orang lain, sama persis apa yang dilakukan oleh ownernya dulu. Nah, itu sistemnya harus ditata. Ada SOP-nya, ada job desk-nya. Seperti hari ini, Bu siapa tadi? Yanti. Bu Yanti itu ya. Bu Yanti itu kan job desk-nya adalah membantu kelancaran operasional itu kan. Cuman lupa mencet record, jadi harus opening 2 kali saya ini. Itu kan job desk-nya harus dipahami gitu kan ya. Maka kalau
si ownernya ini mampu membuat SOP yang jelas, job desk yang jelas, gitu ya, maka pekerjaan-pekerjaan teknis itu akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, maka syaratnya tadi kalau mau bikin sistem, kalau dia sudah mulai didelegasikan, itu harus jelas SOP-nya, harus jelas job desk-nya. Ya, Gitu. ya, oke. Dan sekarang saya ke praktisinya, atau bukan praktisinya, saya ke, ya mungkin praktisinya betul ya. Mas Diki, tadi sempat ketika kita offer iklan sempat disampaikan bahwa untuk bisnis jalan, owner jalan-jalan itu juga ada fase-fasenya ya. Enggak serta-merta begitu kelihatan bisnis sudah oke, wes sakarepmu aku tak melaku gitu, enggak juga kayak begitu ya. Gimana pengalaman jenengan? Pengalaman saya jadi apa ya? Tadi Mas Freddy sampaikan pertama adalah SDM, yang kedua sistem ya. Sistem. Jadi kapan mulai kita mulai bisa istilahnya tanda kutip jalan-jalan ya? Ketika kita melalui fase yang pertama, level pertama adalah creation. Yang kedua adalah niche market, yang ketiga baru leverage. Nah, leverage inilah mulai kita memasukkan rekrutmen SDM. Jadi ketika leverage itu bukan ngomongin soal modal saja, tapi ada other people time, ada other people money, ada other people network. Jadi di situ mulai kita rekrut SDM. Habis dari leverage itu, merekrut SDM dan lain-lain, baru yang keempat adalah delegation. Saya mulai mendelegasikan. Pekerjaan apa aja yang mulai saya delegasikan? Yang paling mudah dulu. Misalnya administrasi, nulis surat jalan, nerima barang, dan lain-lain. Yang sangat mudah sekali untuk diduplikasi, yang mudah sekali untuk didelegasikan. Itu level keempat. Baru yang level kelima adalah systemize. Baru ketika delegasi ke SDM kita, bisa jadi pekerjaan itu nggak sesuai dengan apa yang nggak seperti yang kita lakukan. Kita lakukannya sepenuh hati, udah benar. Tapi belum tentu SDM kita itu melakukannya dengan benar. Misalnya kita 100, nilainya 100. SDM kita mungkin nilainya 50, 60, 70. Oleh karena itu butuh standarisasi. Lewat apa? Systemize. Ya. Jadi Mas Freddy tadi sampaikan SDM sama systemize. Dari situ ketika sistem itu sudah berjalan, fase yang selanjutnya adalah culture, budaya perusahaan. Itu yang kita jalankan. Baru setelah yang ketujuh adalah lewat promosi-promosi. Yang dulunya staff, bisa jadi kalau dia berjenjang naik, mulai supervisor, kemudian manager, bahkan mungkin menjadi director. Jadi bisa jadi sekarang posisinya saya adalah owner dan direktur. Mungkin di fase yang tertentu saya sudah bukan jadi direktur. Bukan direktur lagi gitu. ya. Sudah naik jadi komisaris. Nah, siapa direktur selanjutnya adalah SDM kita yang kita angkat dari bawah gitu. Jadi memang berdasar yang saya temui di di lapangan seperti itu. Kapan kita mulai ngerut SDM, kemudian ada delegation maupun systemize. Baru di situ kita mulai mikirnya ya strategik. Mulai other people time itu kita sudah mulai strategik. Jadi di tahap creation itu adalah kita gagasan awal ya. Itu kita adalah butuh traction, butuh order gitu loh. Kita cari order yang sebanyak-banyaknya dulu. Itu kita yang harus menghandle. Jadi memang UMKM biasanya bisnis awal adalah yang sulit adalah marketnya, bagaimana cara jualannya, marketnya, itu jualan. Kalau itu sudah dilalui, baru kita cari ceruk yang lebih dalam lagi, yaitu niche. Baru yang ketiga leverage dan seterusnya. Mungkin gitu, Pak Aldi. Oke, baik. Ini ada Mas Farhan atau Pak Farhan. Terima kasih sudah berkenan untuk join di ABC Talk ya, Pak Farhan. Menulisnya begini. Pengennya memulai usaha dengan punya pegawai, tapi masalahnya ada di modal. Bagaimana perhitungan modal usaha yang sudah bisa mempekerjakan karyawan, artinya mungkin yang sudah mampu untuk merekrut karyawan, yang tentunya modal aman kerja jalan. Monggo silakan, mau ke Mas Freddy dulu atau ke Mas Diki dulu silakan. Ya, saya itu jadi berhubungan dengan pertanyaannya Pak Farhan tadi. Jadi teringat dengan anekdot gini. Kalau ngerintis usaha awal itu, wah
istri ikut bantu gitu kan ya. Istri ikut nyiapkan ini, jadi sekretaris pribadi lah gitu ya istri itu ya. Nah, ikut fotokopi. Kalau dulu pengalaman saya dulu ngerintis training sama konsultan itu, kalau ada kerjaan training tuh istri yang ikut jepretin, nyiapkan materi-materinya, modul-modulnya. Terus kemudian ya selain nyiapkan baju ya. Pokoknya istri itu dalam tanda kutip dipaksa menjadi sekretaris pribadi gitu ya. Tapi ketika sudah usaha berkembang dan sebagainya, sudah punya sekretaris ini kan, punya staf dan sebagainya. Kalau di awal istri dipaksa jadi sekretaris pribadi, nah ketika pengusaha itu sudah besar, tumbuh besar, tumbuh kembang, sekretaris pribadi dipaksa jadi istri gitu ya. No. Jangan ya. Nah, ini anekdot gitu ya. Iya. Ini serius bukan bercanda. Kebalik, ini bercanda bukan serius. Iya, kalau kepepet ya janganlah. Nah, artinya gini, seperti yang tadi saya sampaikan dan disampaikan oleh Mas Diki tadi. Ya. Ketika kita di awal itu adalah ya kita sebisa mungkin itu kita minimalis biaya, gitu ya. Maka apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan dulu, kita handle dan sebagainya gitu kan ya. Ya sudah, kita urusi diri sendiri dan sebagainya sampai itu memang marketnya ini potensi, gitu ya. Usaha ini besar, potensi, terus kita kerjaan semakin banyak, keuntungan semakin besar, dan kita disibukkan oleh banyak pekerjaan teknis. Maka saya tuh pernah membuat slide gitu ya, dashboard kapan perusahaan atau usaha itu mulai merekrut. Membuat SOP. Tadi istilahnya Mas Diki systemize gitu ya. Kapan pengusaha itu mulai merancang systemize gitu ya. Karena ada beberapa klien tuh ngubung saya gitu. Mas, saya tolong dibantu setup sistemnya ya, SOP. Jangan buru-buru, saya malah bilang gitu. Dilihat dulu apakah usahamu itu memang sudah pantas disistemize atau belum, gitu ya. Nah, maka saya membuat dashboard. Dashboardnya itu ada beberapa pertanyaan gini. Pertanyaan adalah apakah usahamu itu sudah semakin besar, gitu ya. Terus apakah ini ada potensi untuk membesar marketnya, gitu ya. Terus apakah kamu disibukkan dengan hal-hal teknis, gitu ya. Nah, kalau di antara beberapa pertanyaan itu awal itu kamu sudah mulai harus nambah SDM, disibukkan dengan teknis, profitnya semakin naik. Nah, maka dari situlah mulai harus dibentuk SOP. Minimal kalau dia sudah punya karyawan 1, itu sudah harus ada SOP. Minimal itu ya, 1 atau 2 orang. Nah, kalau belum punya itu bisa ditangani sendiri. Apalagi yang tadi versinya Pak Farhan adalah butuh modal besar tapi tidak ada. Ya, maka jangan buru-buru rekrut gitu ya. Harus dikerjakan sendiri dulu gitu. Mulai pelan-pelan dan sebagainya. Gitu. Kalau pengalaman di perusahaannya Mas Diki, menjawab Pak Farhan juga, perhitungan modal usaha yang sudah mulai bisa memperkerjakan karyawan itu sampai di level mana? Saya juga pengalaman ya, dari saya nggak punya modal dulu Pak. Jadi orang tua saya PNS ya. Kemudian saya kuliah, kemudian ya usaha-usaha sendiri, SPP saya bayar sendiri mulai sejak kuliah itu. Mulai modal dari mana? Ya lebih mudah itu saya dulu jualin barang. Jadi saya sebagai marketing, ada yang produsen, saya jualin barangnya. Dari profit itu saya kumpulin terus hingga menjadi sebuah aset. Asetnya apa saya waktu itu? Asetnya saya sewain LCD proyektor, TV plasma. Itu saya sewain. Sehari dulu pernah berapa ya? 300.000 sekali main, sekali tayang sehari itu. Itu kumpulin terus sampai misalnya sebulan bisa menghasilkan profit, yang mana itu bisa mulai sharing untuk mendapatkan SDM. Saya kemarin ada yang konsultasi ke saya. Beliau konsultan IT, digital marketing ya. Kemudian nanya saya, kapan ya saya mulai ngerekrut tim? Saya tanya, loh dari dulu sampai sekarang timnya ada berapa? Belum, hanya saya sendiri. Saya sendiri. Sekarang profitnya berapa sebulan? 15 jutaan. Rencana mau ngerekrut tim kapan? Nanti kalau misalnya profitnya sudah 40 juta. Gimana kalau misalnya dibalik? Rekrut SDM, kemudian rekrut karyawan untuk menghasilkan 40 juta. Saya balik gitu. Baru mikir, oh iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kasus terburuknya misalnya dari 15 juta, bisa nggak hidup dari misalnya karyawan yang 1, misalnya gajinya 5 juta, sementara sisanya 10 juta untuk biaya hidup Anda, kan cukup masih misalnya
kalau nggak ada penjualan sama sekali kayak gitu. Betul. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Kenapa kan dia sudah dapat penghasilan 15 juta. Kalau stepnya awal ya kembali tadi itu kita harus turun dulu. A sampai Z kita harus lakuin sendiri. Itu dulu. Apalagi terbatas modal. Betul. Apalagi kalau modalnya terbatas. Iya. Jadi ketika mulai usaha pertama jangan pinjem pinjem orang. Atau kalau keluarga enggak apa-apa lah kalau keluarga kan soft loan ya. Jadi bapak, ibu, mertua ya, istri itu. Ya. Jadi Istri artinya pinjem ya. pinjem duit. Pinjem duit ya, pinjem duit istri ya. Pinjam istri bukan. Tapi Pak Farhan jadi menjawab Pak Farhan tergantung ya kapan kemudian kalau dikaitkan perhitungan usaha, modal usaha dengan kapan harus merekrut karyawan tergantung dari paradigmanya mana dulu merekrut untuk membesarkan atau kemudian tunggu besar dulu baru ini. Tapi kalau sarannya Mas Diki lebih baik ya rekrutlah kalau misalnya sudah yakin hitung-hitungan bisnisnya bisa ke sana gitu ya. Tapi tadi kalau yang cerita dari Mas Diki itu kan kasusnya dia sudah punya penghasilan ya. Artinya sudah, penghasilannya sudah relatif bisnis sudah jalan. Benar. Ada kasus baru biasanya para konsultan yang biasanya jasa konsultan. Ketika dia ngerekrut tim, terutama yang IT ya, diajarin pinter, lama-lama kalau udah pinter dia keluar sendiri. Gitu. Nah itu yang bikin trauma para pengusaha yang terutama konsultan IT. Akhirnya dia dengan zona nyaman, udah aku kerjain sendiri, lakuin sendiri kayak gitu. Sampai kapan? Pertanyaan saya, sampai kapan Anda misalnya ngelakuin sendiri? Usia 40, 45, 50? Setelah itu Anda akan tergerus sama anak-anak muda yang lebih energik. Kalau nggak membangun tim, Anda akan ketinggalan. Oke. Baik, banyak masukan-masukan menarik dari dua narasumber. Nanti kita lanjutkan, sahabat Merkuri, kita break lagi ke iklan ya. Baik, silakan sekali lagi saya mengundang Anda di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Ada Bu Denis, terima kasih ya Bu, sudah berkenan menunggu karena pertanyaannya sudah saya terima beberapa menit yang lalu. Mencari karyawan yang berintegritas tidak mudah, betul. Sebab beberapa kali saya mengalami boncos katanya. Ketika ada keperluan ke luar kota dan mencoba mempercayakan kepada karyawan. Ada gak tipsnya dari Mas Freddy dan Mas Diki? Monggo silakan. Mas gantian dulu. Oh, kan selalu kayak begitu. Pak Aldi aja kalau gitu. Enggak bisa, saya pakai nanya aja wis. Monggo silakan. Ya, jadi tipsnya itu adalah tentu kita harus memahami betul bisnis proses kita. Ya kan, sehingga kalau ada suatu hal yang tidak benar kita harus langsung tahu gitu ya. Jadi berawal dari kita harus tahu bisnis prosesnya kita dulu. Maka untuk itu kenapa sih tadi kami menyarankan istilahnya Mas Diki tadi, pengusaha itu harus melakukan A sampai Z dulu kegiatan dalam bisnisnya itu ya. Nah terus kemudian yang kedua adalah tentu kalau mencari karyawan itu apalagi di awal-awal itu kan seringkali kemampuan kita tidak berimbang dengan profesionalisme. Iya kan? Kita kalau usaha awal itu kalau kita standarnya UMK itu sebagian besar pengusaha itu under UMK untuk cari rekrut karyawan awal gitu ya. Under UMK. Jadi kalau under UMK itu dalam tanda kutipnya adalah kita tidak bisa mengikuti standar profesional, gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Itu Nah maka ya sudah, hal yang paling mudah adalah kita cari dari lingkaran terdekat kita. Nah, jadi lingkaran terdekat kita punya referensi dari siapa, gitu ya. Terus kemudian kita cari backgroundnya, ya, kita wawancara, interview dan sebagainya. Meskipun itu semua tidak menjamin bahwa orang itu bisa dipercaya 100%. Maka diimbangilah dengan sistem yang sesuai dengan kondisi bisnisnya. Sistem yang sederhana ya kan, reporting setiap hari, terus pembukuan, pelaporan, ada bukti enggak kamu mengeluarkan uang untuk apa, mana buktinya dan sebagainya. Jadi minimal uang masuk dan keluar itu ada catatan, ada buktinya dan dilaporkan. Nah, itu untuk meminimalisir gitu ya. Karena namanya kejujuran itu kan kalau berhubungan dan uang itu akhirnya bisa berbeda gitu ya. Nah, uang pun
bisa mengakibatkan saudara juga menjadi musuh gitu ya. Betul, Nah, betul. musuh jadi saudara juga ada gitu ya karena uang gitu ya. Nah, maka tadi diimbangi ya, kalau pengalaman saya cari SDM itu dari lingkaran terdekat. Gitu ya, lingkaran terdekat. Misalkan ada saudara yang belum bekerja, ya sudah, ayo diajak gitu ya. Dan itu juga menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Yang penting cukuplah gitu ya, sama-sama kondisi amannya lah, pengusaha gaji juga aman, terus kemudian kebutuhan sehari-hari atau bulanan dari karyawan itu juga aman. Nah itu sih dari lingkaran pertama dulu. Nah kalau sudah berjenjang, apalagi kalau seperti contoh klien-klien saya itu, kalau sudah besar karyawannya rekrut yang profesional, ya maka pakai sistem rekrutmen gitu ya. Harus ada tes psikologi, tes wawancara, tes dia ngerjakan percobaan dan sebagainya, baru dia diangkat jadi pegawai tetap gitu. Ya kalau yang terakhir yang lebih dalam tanda petik ribet itu pun juga belum tentu menjamin akan bisa menghasilkan karyawan yang integritasnya sesuai ya. Iya, karena kan manusia itu beda dengan mesin ya. Betul. Oke, Mas Diki, pengalamanmu ya Mas kalau untuk ini sebagai tips bagi Bu Denis? Pernah boncos juga kayaknya. Sama ya, jadi seperti sama Mas Freddy, jadi awal-awal usaha itu ada 2 tipe karyawan. Yang pertama itu orang yang bisa dipercaya, sama yang profesional. Saya bagi gitu. Ketika pertama kali startup mulai usaha, carilah yang bisa dipercaya dulu. Itu orang dipercaya, orangnya di mana aja sekitar kita, kata Mas Freddy. Sahabat-sahabat kita, saudara, keluarga, atau rekomendasi dari siapa, itu yang perlu kita rekrut dulu. Tapi kemudian setelah fase bisnis kita mulai tumbuh, besar, berkembang, itu kita kadang biasanya orang yang dipercaya tadi kemampuannya belum skillnya belum terasah sampai tinggi sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang semakin meningkat. Oleh karena itu baru selanjutnya adalah yang kita rekrut adalah orang-orang yang profesional. Orang profesional pasti kembali ke haknya juga, haknya pasti menyesuaikan dengan skillnya mereka. Jadi pengalaman dari saya seperti itu. Pertama yang bisa dipercaya dulu, yang kedua adalah baru profesional. Ketika bisnisnya mulai tumbuh, yang amanah dan profesional. Oke. Tapi dalam bisnis kita balik lagi sambil menunggu sahabat-sahabat kita untuk sharing-sharing kembali ya, sahabat-sahabat Merkuri ya. Kita balik ke topik kita soal bisnis jalan, ownernya jalan-jalan gitu. Ada tipikal pemilik usaha yang memang kayak babysitter gitu ya. Dia memang nggak bisa ninggalin usahanya itu. Rasanya itu dia kan ada ya tipikal yang kayak begitu. Rasanya itu kalau nggak tak jogoi sendiri itu ada aja kekhawatiran segala macam. Nah, yang seperti itu bagaimana? Istilahnya apa tipsnya untuk supaya kan nggak oke juga ya kalau owner seperti itu ya? Atau gimana? Oke aja pendapatnya Mas Freddy dulu atau Mas Diki dulu? Saya belum pernah mengalami seperti itu. Belum pernah ya. Jadi yang saya tahu itu ada yang seperti itu karena memang sistemnya belum kebangun kayaknya. Itu lebih karena sistem ya? Iya. Karena kan dari sistem itu sebenarnya semuanya itu bisa dikunci sebenarnya. Jadi kalau bagi business owner hanya pekerjaan tertentu saja yang strategik, misalnya hanya ketemu atau RUPS saja atau rapat kayak gitu aja. Tapi kalau yang di bawahnya, kalau itu SOP-nya sudah jalan, sistemnya jalan, SDM-nya sudah benar, semua berjalan dengan baik, saya rasa ya nggak harus ditungguin dijagain gitu ya, kayak babysitter gitu ya. Iya, jadi memang kita sebagai pimpinan di perusahaan itu tugasnya kan ada 2, administratif sama strategik. Ya, administratif mungkin sudah beres lah dengan manajemen SOP, kemudian sistem kayak gitu, sistemize. Nah, sementara strategik itu biasanya memang business owner. Nah, strategik kan bukan mesti harus selalu di kantor kayak gitu. Harus ditungguin terus enggak juga. Bisa jadi ketemu dengan klien, ketemu dengan shareholder yang lain, ketemu dengan investor kayak gitu. Jadi lebih enak lah kayak gitu. Sementara di back office-nya itu yang melayani, yang administratif. Iya. Gitu sih. Pengalaman Mas Freddy sebagai konsultan pernah nggak mengkonsultani bisnis owner yang tipikal seperti yang saya sampaikan tadi itu?
Kalau batasan babysitter itu apa namanya sampai dia tetap harus ganti popok, ngantar ke kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu yang harus diubah ya. Diubah ya. Ya, karena ibarat kalau tadi berhubungan dengan babysitter itu, ibarat kalau kita mendidik anak gitu ya. Itu kan pilihannya itu kan ribet di awal atau di akhir. Ya, misalkan ribet di awal kita ngajari toilet training gitu ya, ngajari anak itu biar pipis nggak ngompol, lepas popok gitu ya. Itu kan kita terpaksa dalam tanda kutip itu kan kita harus bangun per 2 jam. Bangunkan ngajak ke kamar mandi, bangunkan ngajak ke kamar mandi 2 jam sekali, pipis nggak pipis, kebelet nggak kebelet diajak ke 2 jam sekali gitu kan ya. Akhirnya dia terbiasa ngerasa pipis bangun sendiri. Tapi setelah itu enak di akhirnya kita bisa tidur, anak itu bisa bangun sendiri dan sebagainya. Nah, maka sama dalam bisnis itu mungkin hal-hal teknis ribet di awal. Kamu ngajari karyawanmu, standarmu bagaimana, ini harus seperti ini sebagainya. Nah, kalau ada kekurangan seperti tadi disampaikan oleh Mas Diki, kalau dikerjakan owner sendiri nilainya 100, kalau di staff atau pegawai nilainya 50, ya itu memang proses ya. Kita upgrade pelan-pelan dengan ditata dan sebagainya, sehingga akhirnya si karyawan itu bisa persis seperti si owner itu menjalankan. Nah, kalau dari pengalaman saya tidak identik atau penuh dengan istilah babysitter ya, tapi dia memang benar-benar ngurusi, dia tanya dan sebagainya, bahkan dia aktif di grup gitu ya. Dia sudah punya manajer, tapi dia langsung menegur ke staffnya gitu ya. Nah, si owner ini, klien saya ingatkan, Mas hati-hati Mas, nanti kena stroke gitu ya. Kalau kena stroke, darah tinggi, sampean sakit, opname, bisnisnya nanti jadi kacau gitu ya. Nah, maka itu harus mulai. Kalau memang hal-hal yang teknis dia sudah punya manajer, ya sudah, kamu negur manajernya saja. Manajernya negur ke staffnya gitu. Nah, hal-hal yang itulah yang harus dibatasi. Apalagi kalau dia sudah punya struktur organisasi gitu ya, direktur, manajer, supervisor, staff, wah ini sudah, kamu ngurusi yang tingkat di bawahmu saja, jangan sampai dalam-dalam. Sudah gitu. lebih ke strategik saja yang peran yang dijalankan gitu ya. Ya kembali lagi tadi ditata sistemnya gitu, SOP-nya. Kalau nggak ngapain juga mesti bayar manajer, bayar ini ya. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, bukan begitu, benar. Pak Diki? Oke, kita ke Bu Rini. Bu Rini, terima kasih ya sudah berkenan untuk join di ABC Talk. Saya punya usaha jasa kecil-kecilan. Sekecil apa, Bu? Kecil-kecilan katanya. Sudah jalan kurang lebih 1 tahun, tapi jalannya gremet katanya. Apakah saya perlu buka usaha yang kedua, Mas? Kalau yang satu sepi, mungkin yang satunya bisa diandalkan. Rencananya mau buka usaha makanan minuman. Cuman jasanya apa belum tahu, tapi jasa udah dimulai, udah running, tapi gremet. Cuman kan kok rasanya nggak puas ya, masih ada sisa tenaga ya. Membuka satu lagi makanan minuman. Silakan di komen untuk Bu Rini. Iya, tergantung dari bisnisnya, nggak tahu ya disebut kecil-kecilnya bisnis sekecil apa dan jasanya apa belum ya. Jadi tergantung kategori bisnisnya. Misalnya bisnisnya sekiranya itu sunset, ya mau diapain kayaknya besok-besok akan sulit untuk berkembang. Ya gitu. Tapi kalau bisnis itu sunrise, ya udah ditekuni aja. Kan baru setahun, belum 10 tahun ditekuni. Kalau memang itu bisnisnya sunrise ya, jadi maksudnya bisnisnya itu masih masa depannya masih panjang. Contohnya misalnya dunia transportasi, kosmetik, skincare, itu besar sekali market di Indonesia. Itu masih sunrise. Jadi kalau memang bisnisnya seperti itu ditekunin terus sampai ketemu sampai ceruknya, tahu pasarnya di mana. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya itu memang dia sunset misalnya, kemudian bisnisnya tenggelam misalnya, kayak sekarang wartel nggak ada. Terus kemudian percetakan itu ada yang bilang sunset, ada yang enggak. Itu tergantung mau produk yang apa misalnya. Kalau paperback itu masih sunrise. Tapi kalau hanya cetak-cetak yang biasa, kop surat dan lain-lain, itu kayaknya sudah sunset, sudah mulai tenggelam kayak gitu. Kemudian dari situ kalau misalnya memang bisnisnya itu nggak ada masa depan, hanya pendek saja, bolehlah memilih usaha kategori bisnis yang lain, entah kuliner atau apa yang sesuai. Saya sih kayaknya ini malah lebih pada hobi. Kalau hobi itu khawatirnya ya tumbuhnya nggak signifikan, lama tumbuhnya, ngerembet aja. Karena apa? Ya hobi. Misalnya
saya hobinya masak. Ya sudah, saya hanya ini wes, yang penting saya seneng kayak gitu, nggak tahu dia profit atau tidak kayak gitu. Atau misalnya suka fashion, saya suka menjahit, profitnya berapa, untungnya 100.000 gitu loh. Tapi ngirimnya ke sana naik mobil, bensinnya berapa, tenaganya berapa kayak gitu. Itu bisnis hobi. Khawatirnya nggak sampai secara rigid menghitung ini bisnis yang profitable dan sustainable atau enggak kayak gitu. Oke, jadi nasihat terbaik untuk Bu Rini dari Mas Diki, lihat dulu kalau bisnisnya masih sunrise, baru setahun itu belum waktu yang cukup untuk bisa kita memutuskan mau jalan apa enggak. Iya. Mau lanjut apa enggak gitu ya. Selama itu profit lanjutin aja. Selama itu profit meskipun gerbet silakan dilanjutin. Iya. Kalau misalnya bisnisnya memang kategorinya sunset, nggak apa-apa mulai coba untuk bisnis yang kedua ya gitu ya. Coach Freddy sekarang. Keputusan kita pindah bisnis atau tetap di bisnis itu kan lebih-lebih kalau kita sudah mengandalkan pekerjaan sebagai pengusaha ya. Kecuali kalau kita pekerja, ada gaji tetap, terus kemudian bisnis ini menjadi sampingan, kita mau bisnis apa itu ringan saja. Ya karena sudah ada yang diandalkan pemasukannya itu ya. Nah, tapi kalau kita hanya mengandalkan bisnis itu, mengandalkan kerjaan bisnis, terus kemudian kita switch bisnis, wah gak cocok sebulan ganti, gak cocok, gak cocok dan sebagainya. Nah ini malah bisa mengkhawatirkan gitu ya. Karena saya sering kali gini, ngajak teman-teman itu coba kamu periksa di aplikasi Get Contact gitu ya. Get Contact itu kan kita bisa melihat teman-teman kita itu menyimpan nomor kita dengan nama siapa gitu ya. Misalkan Pak Aldi periksa di Get Contact. Mungkin sebagian besar adalah yang berhubungan dengan penyiaran Mercury. Maka Aldi itu teringat adalah Aldi ini adalah Mercury. Aldi ini adalah penyiar radio, wartawan atau MC gitu ya. Mas Diki dilihat pasti akan banyak distributor santri sebagainya. Itu identitas. Termasuk Freddy, training konsultan. Maka ketika nanti teman-teman kita butuh MC, butuh pembicara, butuh air, butuh konsultan, butuh training, yang teringat adalah namanya Aldi, namanya Diki namanya Freddy. Yaitu itu sebagai identitas kita. Pengusaha itu harus punya identitas gitu ya. Palu gadang ngerjakan apa saja boleh itu di awal gitu ya. Tapi yang ciri khas kita, identitas itu harus kita temukan. Nah, maka ketika nanti seperti Bu siapa tadi? Bu Rini ya. Saran saya sebelum Bu Rini pindah dan mengetahui apakah itu sunrise atau sunset istilahnya Mas Diki, yang pertama adalah Bu Rini itu harus memperlebar jaringan atau pertemanan yang berhubungan dengan bisnisnya saat ini. Bisa jadi ada orang lain yang bisnisnya sama lebih besar. Iya kan? Nah, dari situ kita tahu penyebabnya. Kenapa bisnis kita kok masih kecil? Dan bagaimana caranya bisa bisnis kita menjadi besar? Gitu kan? Nah, maka kita harus memperlebar jaringan kita, terutama di lingkaran dalam bisnis itu. Kita belajar, gitu ya. Nah, jaringan itu untuk belajar. Nah, maka bisa jadi karena kemampuan kita yang belum banyak, gitu. Ilmu kita terhadap bisnis itu, ya sudah. Kalau bisa menjahit. Gimana ya caranya jahit itu menjadi komersial, menjadi bisnis ya, jadi industri ya sudah, belajar pada orang yang sudah berhasil. Bagaimana ya bisnis catering yang kecil-kecilan, misalkan nasi kotak, nasi bungkus, tapi juga ada yang berkembang besar gitu ya. Catering yang terkenal itu kan ya, dan nasi kotak dan sebagainya, dia juga bisa besar gitu ya. Nah, maka kita harus belajar ilmunya apa. Nah, kalau kita sudah nambah jaringan, sudah belajar, kita sudah maksimal di situ gitu ya, tapi kok ternyata gini-gini saja, ya sudah, itu saatnya kita ganti bisnis. Oke, baik. Itu akhir dari diskusi kita karena waktu ya, nggak kerasa ya kita mendengarkan para narasumber ini bertutur menyenangkan sekali, bersemangat, menyemangati kita semua. Dan sebagai closing statement saya ke Mas Diki dan juga ke Mas Freddy dari topik kita hari ini, Mas Diki apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement untuk sahabat-sahabat Mercury? Iya, sesuai dengan tema itu, sebelum kita benar-benar jalan-jalan, tata dulu perusahaan kita, benerin dulu, tata, tongkrongin dulu sampai benar-benar terbangun sistem, sampai culture perusahaan itu kebangun. Baru setelah itu mikir yang lebih strategik. Oke, baik. Terima kasih Mas Diki. Mas Freddy? Iya, bisnis jalan, owner jalan-jalan mungkinkah gitu ya. Ya, dari
diskusi kita mulai dari tadi sampai sekarang mungkin gitu ya. Itu mungkin terjadi, hanya saja sampai kapan kita ingin bisnis kita itu bertahan, maka di saat itulah kita juga bertahan dalam bisnis kita gitu. Jadi ya jalan-jalan tetap kita berpikir ya tentang pengembangan bisnis, karena bisnis itu jangan sampai surut atau akan menjadi tumbang atau akan menjadi pupus seiring dengan usia atau kematian kita. Nah, harapannya kan bisa tetap bermanfaat. Oke, baik. Itu sahabat Mercury, ABC Talk edisi bisnis jalan, ownernya jalan-jalan bersama dua pakar kita dari ABC, dari Erlangga Business Community ya. Yang pertama ada Mas Freddy Prasetyo, owner dari Staff Center, sekaligus juga wakil ketua satu bidang profesionalisme di Erlangga Business Community, dan yang kedua Mas Diki Fanani, Direktur PT Distribusi Air Santri, juga menjadi pengurus di bidang satu profesionalisme untuk Erlangga Business Community. Mas Diki, terima kasih banyak, sukses terus untuk bisnisnya. Mas Freddy juga sukses untuk konsultannya ya. Sama-sama Pak Aldi. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di ABC. Terima kasih. Oke, saya Aldi juga harus segera pamit dari ABC Talk. Kita ketemu lagi di ABC Talk 2 minggu dari sekarang. Sampai jumpa.